Pertempuran ini dimulai setelah pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 untuk menangkap tentara Jepang yang masih bertahan di kota tersebut. Namun, para pejuang Indonesia yang terdiri dari pemuda Pancasila dan anggota pembela tanah air menganggap kedatangan pasukan sekutu sebagai ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi awalnya memang pertempuran Surabaya itu diawali karena dipicu oleh meninggalnya Brigadier Jenderal Melapi, yang pada waktu itu beliau kebetulan lagi di Surabaya ketika pertempuran dimulai. Dan kebetulan juga beliau terkena baku tembak pada waktu itu sekitar 30 Oktober 1945. Sebelum kematian Brigjen Malabi, ada suatu peristiwa yang sering terdengar, yaitu perobekan bendera di Hotel Yamato. Perobekan bendera itu sebenarnya awal dari pertempuran Surabaya, dikarenakan bendera tersebutlah yang membuat warga Surabaya menjadi waspada dan terprovokasi. Merayakan kemerdekaan sedang mengibarin bendera merah putih. Ada satu tempat tuh, Surabaya, yang lagi ngibarin bendera Belanda. Itu Hotel Yamato. Nah, di saat itu tuh warga Surabaya mulai merasa waspada. Kayak, wah, mereka kayak bakal kembali lagi nih. Nah, akhirnya benar. Warga Surabaya mulai waspada sampai akhirnya seseorang bernama Bung Tomo menyatakan kewaspadaannya kepada warga Surabaya melalui siaran radio. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Jadi pada waktu 25 Oktober, Mas, pasukan Inggris tuh minta pasukan Indonesia untuk inilah, tapi jelas kita tolak. Lanjut 10 November mulai tuh pasukan Inggris menyerang besar-besaran pada pasukan Indonesia. Itu pertempuran tuh, Mas, sampai ke jalan-jalan raya, sampai pasukan Inggris bawa senjata berat-berat. Mereka tuh bawa tank, Riam, sampai bawa pesawat, Mas. Jika kita mau ada senjata bekas, Mas. Pada saat itu, seluruh elemen masyarakat Surabaya bergerak. Petani, pelajar, tentara, polisi, dan lainnya semua bergerak memegang senjata. Senjata yang mereka dapatkan dari tentara Jepang. Dan mereka gunakan untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Namun sayang, Indonesia kalah dalam pertempuran itu. Jika dilihat dari banyaknya korban, Indonesia jauh lebih banyak memakan korban daripada pihak sekutu. Sekitar 6.000 orang hingga 20.000 orang tewas dalam pertempuran itu. Sedangkan pada pihak sekutu hanya 2.000 orang sampai 5.000 orang yang tewas pada pertempuran itu. Kita sudah berusaha kekuat tenaga, berjuang untuk membela negara hingga darah pertumpahan di mana-mana. Kita tetap berujung kalah. Namun, bukanlah bangsa Indonesia jika hanya menyerah begitu saja. Perebutan kembali pada tahun 1946 hingga pada akhirnya Surabaya berhasil direbut kembali.
pokoknya pakai sin segala macam. Itu pertempuran sampai ke jalan raya lah, sampai senjata berat mas, sampai pakai tank. Kok pakai meriam. mas pada awalnya? Ya begini mas, sebenarnya tuh pertempuran Surabaya dia Kan ceritanya lagi di Terus ini dilaporin nggak atau bisa-bisa aja? Bisa sih, tapi